Oke, selamat siang Kak Fiona. Perkenalkan aku Yuli dari Opsi. Kak, siang ini kita kan mau ngebahas nih pandangan media terhadap pekerja seks. Boleh perkenalkan dulu Kakak siapa, terus dari mana, terus sekarang sedang berfokus berkegiatan apa aja Kak? Oke, halo Kak Yuli dan Hai. juga teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya. Perkenalkan, nama aku Fiona Wiputri. Sekarang aku menjabat sebagai manajer multimedia di Konde.co dan aku kebanyakan memegang sosial medianya Konde, tapi juga kadang-kadang masih melakukan liputan-liputan ke lapangan dan juga wawancara orang-orang gitu. Oke, thank you Kak Fiona, keren banget ya. Berarti beberapa media yang dipegang Konde di-cover sama Kak Fiona, atau kegiatan yang paling berdasar aja tuh apa, Kak? Oke, iya betul, media sosial Konde, dipegang oleh aku dan juga tim media sosial, ada 2 orang lain, Heeh. dan juga untuk kegiatan utama dari teman-teman media sosial itu sendiri adalah, kita punya, poster, kita punya infografik khusus, yang kita buat setiap pekan untuk mengangkat, isu-isu yang lagi perlu dibahas, penting diangkat, dalam perspektif perempuan dan juga kelompok marginal gitu. Iya, Kak Fiona, boleh cerita sedikit, kegiatan yang paling, utama Kakak di Konde itu lagi berkegiatan apa aja sih, Kak? Oke, iya tadi sebelumnya juga, aku menjelaskan ya bahwa di, media sosial itu kita timnya ada bertiga, aku nggak kerja sendiri dan aku, memegang seluruh media sosial konde.co gitu. Dan di sini di tim media sosial Konde kami, fokus untuk membuat, poster infografik yang, mmm, riset sendiri gitu. Jadi kita di bawah redaksi, kita masih di bawah pengawasan redaksi, tapi kita juga punya konten-konten sendiri gitu. Oh, konten Misalnya produksi yang diproduksi sendiri gitu, Kak? diproduksi Oke, sendiri, kita membongkar mitos, atau kita wawancara orang secara singkat gitu, oke. tetapi dengan jumlah substansi yang lebih sedikit, lebih tidak in-depth mungkin ya kita bilang, daripada, artikel-artikel di konde.co gitu. Oke, cukup menarik ya, Kak, Terima informasinya kasih. cukup banyak terkait dengan, kegiatan yang Kakak lakukan di Konde dan apa saja yang emang, bersinggungan dengan teman-teman Opsi sendiri, kerjaan Kakak sebagai di media, melihat pandangan kita terhadap pekerja seks, boleh aku langsung, Kak? Silakan. Oke, oke. Oke Kak, yang pertama adalah kita nih mau melihat bagaimana sih sejarah media atau jurnalis. Oh iya, oke. History of Journalism ini sebenarnya bisa jadi satu mata kuliah sendiri ya. Oke, Pas aku menempuh sarjana jurnalistik, ada mata kuliahnya sendiri gitu. Tapi mungkin aku akan membahasnya secara singkat dengan oke, contekanku di sini. Jadi sebelum, kemerdekaan itu kita sebenarnya sudah ada surat kabar ya di Indonesia. Bahkan dari 1744 ada surat kabar namanya Bataviasen Novels. Dan itu tuh masih semacam lebih banyak promosi, dan sebagainya gitu. Baru, di 1900-an awal, mungkin kita udah kenal ya sama yang namanya Tirto gitu, dari oke, film dan novel Pramudia Anantatur berjudul Bumi Manusia, yang tokoh utamanya namanya Mingke, tapi sebenarnya itu terinspirasi dari Tirto yang membuat surat kabar namanya Medan Priai. Dan Medan Priai ini berani untuk mengkritik, kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda selama ratusan tahun itu gitu. Dan, seiring zaman, juga ada, pendidikan yang ditempuh oleh orang-orang di Indonesia gitu ya, pas Orde Lama pun itu kita sudah mulai banyak surat kabar yang iya, masuk di bawah pemerintahan Soekarno gitu. Bahkan ada yang, berita-berita yang kritis gitu seperti miliknya, partai PKI, yaitu, Harian Rakyat gitu dan mereka, juga sama melakukan, kritik kepada pemerintah, Soekarno pada saat itu. Nah, tapi karena ada tekanan dari rezim, mereka nggak seneng ya kalau misalnya mereka tuh dikritik terang-terangan gitu. Pemberedelan udah ada nih dari Orde Lama, bahkan sampai Orde Baru. Kita tahu
di stasiun televisi cuman dikasih tayang TVRI gitu Iya ya, betul yang salah satu-satunya itu ya yang yang berita satu-satunya. satu-satunya berita itu. Ya, aku sebenarnya juga belum ada pas pas Orde Oke, Baru, belum lahir, tapi, aku baca dan juga dari pengalaman teman-teman di sekitarku gitu ya, di kantor yang cerita soal itu gitu, bahwa TVRI doang siarannya, jadi cuman ada agenda pemerintah gitu ya, yang bisa dinikmatin oleh rakyat gitu. Terus setiap, menjelang 30 September selalu diulang-ulang terus film pengkhianatan G30S PKI, ya. Dan dari situ juga, Kakak nonton nggak? Kak aku Yuli? nonton Nonton nonton, dari pas SD itu kan emang diputerin kan, dari dulu SD? ya zamannya dulu tuh kan kalau di sekolah, setiap 17 Agustus pasti kita atau Hari Pahlawan, Mhm, kita pasti muterin, apa, tentang sejarah-sejarah zaman dulu gitu kan. Jadi itu salah satunya gitu kan. oke, iya. Baru-baru ini aku nonton film In Origins of Fear kalau nggak salah, itu Mhm. film pendek, yang dibuat, pada reformasi dan itu dia kasih tunjuk, bagaimana POV dari, orang-orang yang dubbing, Oke, pengkhianatan G30 G30. SPKI itu dan dari film pendek itu, aku sempet kayak nangis karena dari, dubber-nya itu dia harus berperan menjadi, negara yang keji, tapi di satu sisi dia juga harus memerankan, orang-orang yang dituduh PKI dan kesakitan gitu. Jadi dari studio itu dia harus memainkan keduanya, dan arahan dari orang kayak, harus lebih kejam," atau kayak pas dia lagi jadi korban, harus, harus lebih menderita gitu dan itu membuat apa ya, dia juga Oh terpengaruh iya, secara terbawa mental ya. gitu ya. Oke. Mhm. Lalu lanjut, Iya. eee, walaupun pada Orde Baru itu dijanjikan, apa ya, kebebasan pers, udah muncul juga lahir Dewan Pers, terus ada janji-janji juga ada kesejahteraan bagi, karyawan-karyawan pers, itu cuman janji belaka gitu ya oleh Mhm. Soeharto. Tidak ada bukti Ya, apapun tidak ya. ada bukti apapun, malah karyawannya tidak sejahtera, Iya. terus mereka juga dewan persnya pun diketuai oleh, pemerintah gitu, orang dari Menteri Penerangan gitu, yang lagi-lagi jadinya tetap diawasi. Terus kita tahu ada pemberedelan media-media kritis seperti, Kompas, terus juga Tempo gitu, dan, ya kurang lebih seperti itu ya perjalanan dari Orde Baru lalu masuk ke reformasi tahun 98, 99 Mhm. dan mulai banyak nih, media-media, surat kabar, kalau dari beritanya Tempo muncul, 10 kali lipat media cetak dari sebelumnya ada di Oke. Orba dan 2 kali lipat TV dan siaran, terus juga, B.J. Habibie itu mencabut SIUP, surat izin usaha penerbitan pers yang sering dipakai untuk jadi alat pemberedelan Mmm. dan juga, UU Pers diperbarui, ada suara regulasi dari Dewan Pers, nggak boleh ketuanya itu dari pemerintah, dan juga, mulai ada kebebasan pers yang dijaga lewat, undang-undang pers itu, Iya. gitu. Lalu, sedikit lagi mungkin Oke, soal silahkan. 2010-an kita Heeh. mulai memasuki, apa ya, digitalisasi gitu ya, Oke. disrupsi digital, dan juga, siaran siaran TV itu, sayangnya makin menunjukkan tren bahwa dimiliki oleh politisi gitu ya. Kita bisa tahu sekarang siaran TV yang ada, itu semuanya kalau nggak terafiliasi sama politisi, bisa keluarga, kerabat, terus juga bisa jadi dia juga ketuanya itu, pemiliknya itu adalah politisi Politis. sendiri Iya. gitu ya. Jadi sayangnya karena itu, dan juga masih apa ya, kelilingi oleh patriarki, terus mereka juga ada kepentingan ekonomi selain kepentingan publik gitu. Mereka mulai mencari berita-berita yang sensasional, terus juga, mmm, apa ya, cuma mengikuti target pasar gitu. Jadi, ada apa ya, tren baru gitu ya yang kita bisa lihat dan lebih condong, mementingkan, kepentingan-kepentingan orang-orang penguasa gitu, elit, jadi balik lagi
sebenarnya ya walaupun reformasi memberikan kita kebebasan pers, tapi di balik kebebasan itu juga masih ada, upaya-upaya merenggut kebebasan pers, Iya, gitu. ada dampak-dampak negatifnya sebetulnya ya Kak, dari Mhm. semua itu. Oke, lanjut Kak. Oke, mungkin Ada? juga disrupsi digital tadi karena sekarang dari awalnya iklan itu, dulunya pasti koran gitu bisa bayarannya mahal gitu, Mhm. untuk satu iklan kecil di surat kabar atau koran. Sekarang karena ada disrupsi digital, mulai ada Google Ads dan Iya. sebagainya, banyak banget jurnalis yang, dipaksa untuk membuat berita sensasional. Misalnya dia udah buat misalnya judul berita yang enggak sensasional, tapi diganti sama editor demi kepentingan ekonomi untuk, biar orang banyak yang ngeklik gitu. Oke, Nah, dari situ. hal-hal yang negatif itu yang malah jadi, apa ya, penglihatan yang bagus atau berita yang bagus mungkin ya di media gitu dengan, apa, apa ya, judul-judul negatif gitu ya, Kak, yang Iya, jadi, emang bad news is a good heeh news gitu heeh, bagi para kapitalis media ini gitu. Dan, sayangnya kalau kita lihat secara internasional gitu ya, bahkan dari awal-awal, sudah ada, apa tuh namanya, era cetak awal gitu, Gutenberg, abad 15, media itu sebenarnya udah jadi alat ideologis untuk kaum-kaum yang elit, kaum-kaum privilege gitu. Nah, makanya di 2010 ini walaupun tadi penjelasanku lebih banyak kayak konteks negatifnya, ketidakbebasan iya pers, lahir juga media-media alternatif yang tidak dimiliki oleh, elit-elit atau politisi yang hadir dia, enggak mencari uang dari iklan mhm, gitu, tetapi memang punya agenda khusus untuk memberikan, suara untuk orang-orang yang selama ini suaranya dibungkam gitu. oke. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih, secara lebih luas nih ya Kak, terkait bagaimana media mempengaruhi narasi pemahaman publik terhadap suatu kelompok atau kelompok yang dimarginalkan. Oke, menurutku, dan juga dari apa yang aku pelajari, media itu, bisa mengonstruksi suatu realitas gitu. Jadi dari apa yang misalnya seperti dulu gitu ya, kita lihat di televisi untuk melihat, apa ya, lanskap yang lebih luas dari Iya negara kita gitu. Kalau misalnya kita selama ini mainnya di sekitaran kelurahan kita aja iya, gitu, TV kasih lihat kita, "Oh ini realitas dunia," gitu, dari apa yang selama ini kita belum datangi gitu. oke, Nah, media karena mempunyai, kekuatan untuk mengonstruksi realitas, dia seringkali juga disalahgunakan oleh orang yang punya kekuasaan, punya oke, uang, betul, dengan menjadikannya alat propaganda. Misalnya tadi kita balik lagi ke, pengaruh-pengaruh dalam Orba, TVRI biasa digunakan untuk nge-share terus, pengkhianatan G30 SPKI, yang membuat orang-orang jadi melihat, "Oh ternyata PKI ini brutal, PKI ini tuh iya, gimana, negatif." Tetapi di satu sisi nggak memberikan ruang untuk, orang-orang penyintas yang, dituduh PKI, yang sebenarnya tidak melakukan kekerasan, tapi heeh, dianggapnya melakukan kekerasan dan sebagainya, ruang untuk berbicara gitu. Itu salah satu alat propaganda pemerintah menggunakan media. Atau juga, Gerwani gitu, Gerakan Wanita Indonesia, yang ada, dan melakukan pemberdayaan perempuan gitu ya pada rezim Orba. Mereka tuh dibilang katanya, kuntilanak menari-nari di atas penderitaan Jenderal Ahmad Yani gitu ya. iya iya, Itu beritanya bahkan dari, Harian Angkatan Bersenjata tahun 65 gitu ya, dan apa ya, narasi ini bahwa Gerwani berbahaya, Gerwani ini begitu lebih berkuasa daripada tentara dan sebagainya, padahal di satu sisi Gerwani banyak yang, dipersekusi dan sebagainya, itu, jadi menunjukkan bahwa media seringkali jadi alat propaganda pemerintah untuk membungkam orang-orang yang berani melawan iya, ketidakadilan itu. betul. Oke, ternyata agak menyeramkan ya ketika, kita hanya melihat berita dari sisi negatifnya saja, karena kan selama ini, masyarakat dipengaruhi nih ketika sudah melihatkan apa, pemberitaan dengan negatif, mereka kan akan berpikir negatif terus tuh. Tapi mereka tidak melihat nih, ada loh dampak-dampak yang emang, sebetulnya ya tadi kayak, eee
apa, pengkhianatan-pengkhianatan itu sebetulnya ada loh orang yang dipaksa untuk melakukan itu. Kan itu tidak tahu tuh sisi masyarakat sendiri tidak paham tentang itu. Kita hanya melihat ya tadi berita yang negatifnya saja, tapi tidak melihat berita positifnya atau bagaimana kebenarannya gitu kan Kak. Iya. Sungguh ini ya ironis kadang Mungkin pemberitaan dulu. soal negatif ini juga Heeh, bisa dilihat dari sisi lain ya, oke. misalnya, alat propaganda ini nggak melulu untuk menunjukkan yang negatif, Iya. tetapi bisa juga untuk memperlihatkan citra positif, Nah, iya. pemerintah gitu ya, menutup, apa ya, ketidakadilan-ketidakadilan dalam program mereka gitu. Kayak sekarang-sekarang ini kayaknya ramai, banyak, pajak kita itu digunakan untuk menyewa buzzer untuk membawa narasi-narasi dominan Iya, positif tentang citra pemerintah itu pemerintah sendiri sendiri. gitu. Betul betul. Oke Kak, selanjutnya nih, bagaimana nih media di Indonesia umumnya memberitakan tentang, pekerja seks yang emang, framing-nya cenderung ke, sensasional, netral, ataupun yang berpihak gitu, Kak? Oke, mungkin kita mulai dulu dari perempuan gitu ya, Iya. karena kalau misalnya kita ngebahas perempuan pun, perempuan masih sampai sekarang tuh di-stigma Iya, gitu ya. betul. Bahkan maksudnya di pemberitaan-pemberitaan yang male gaze gitu, dari POV laki-laki terus, maskulin, patriarkis, itu tuh selalu misalnya melihat perempuan itu dalam konteks, makeup aja, fashion aja gitu. Misalnya kayak majalah perempuan lebih banyak Mhm. membahas soal itu. Tetapi nggak pernah mengangkat soal perempuan yang berani melawan pertambangan, perempuan yang berani melawan penggusuran, pemberdayaan perempuan di sektor-sektor tertentu, Iya. dan sebagainya. Bahkan untuk peliputan kekerasan seksual sendiri gitu, itu masih banyak banget yang, misoginis dan juga, sensasional gitu Iya, ya, betul menggunakan banget. kata ruda paksa, menggunakan kata menggagahi, Iya. laki-laki menggagahi perempuan gitu ya. Seakan-akan pemerkosaan itu tuh halus gitu, kata kerja yang halus gitu, padahal itu adalah, ketidakadilan sistemik yang selama ini terjadi Iya. pada perempuan gitu. Mungkin kita juga bisa membahas soal perempuan, disabilitas, itu yang seringkali dilihat sebagai, inspiration porn gitu ya, Iya. kayak mereka tuh, orang-orang disabilitas secara umum cuman dilihat misalnya dari, perempuan ini disabilitas daksa, tetapi bisa bekerja sampai 12 jam sehari gitu. Nah, Ya kayak gitu kayak inspiration porn buat orang-orang yang non disabilitas aja gitu. Buat apa ya, nunjukin mereka aja bisa, apalagi gue gitu. Jadi lagi-lagi gaze-nya itu untuk orang-orang yang non iya. disabilitas. Terus, mmm, ragam gender dan seksualitas gitu ya, misalnya, masih menggunakan diksi-diksi yang, menyerang mereka dan normatif gitu. Misalnya sangat heteronormatif, menunjukkan bahwa mereka adalah penyimpangan, tidak sesuai norma, tidak sesuai Sesuai budaya budaya. timur, dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam konteks, pekerja seks, menurutku, pemberitaan itu nggak ada yang netral, dia antara berpihak kepada kelompok yang didiskriminasi, kelompok yang tidak, diberikan ruang bersuara, atau malah berpihak kepada, elit gitu ya. Dan yang aku lihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, bahkan untuk isu perempuan pun masih sangat patriarkis dan normatif, apalagi untuk Betul. teman-teman pekerja seks gitu ya. Iya. Karena di satu sisi seksualitas perempuan itu masih sangat dianggap tabu gitu untuk dibicarakan, beda dengan laki-laki gitu ya. Misalnya seperti, baru-baru ini ada laki-laki nggak baru-baru banget sih, kayak beberapa tahun lalu, laki-laki yang pamer banget nih dia sudah berhubungan seks dengan Dengan laki. perempuan begitu banyak gitu. Tetapi dia, dalam konteks sosial sekarang, dia akan di-applause gitu, kayak, "Wah keren banget nih," gitu. Tapi di satu sisi perempuan yang misalnya, menggunakan baju yang, reveal, Iya, terbuka, itu aja seksi. sudah diberikan, apa ya, ucapan-ucapan, panggilan-panggilan yang, merendahkan dia gitu ya.
Ini adalah bentuk dari dampak patriarki itu sendiri gitu. Dan juga ada diksi-diksi yang sangat merugikan teman-teman pekerja seks gitu ya. Apa yang diadvokasiin opsi juga gitu soal sudah tidak menggunakan kata komersial di dalam menyebut kata pekerja Ya. seks, terus tidak menggunakan kata WTS atau wanita tunasusila, tidak menggunakan kata prostitusi, pelacuran, dan sebagainya, yang merendahkan perempuan hanya sebatas sebagai pekerjaannya aja gitu, tidak melihat identitas dia yang berwarna gitu ya, misalnya kita bisa bilang. Terus juga dalam angle-angle gitu ya, lebih banyak pemberitaan itu menggunakan statement otoritas berwenang aja seperti statement-nya polisi, dari rilisannya polisi, terus tinggal di apa ya, di copy paste gitulah ya, Iya. statement-statement gitu tanpa memberikan ruang untuk teman-teman pekerja seks memberikan suara, memberikan statement, bagaimana mereka selama ini mengalami kekerasan sistemik, pemiskinan sistemik gitu yang membuat mereka sulit untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, jaminan sosial dan kesehatan dan sebagainya gitu ya. Juga baru-baru ini semacam ada pemberitaan yang mengglorifikasi politisi gitu ya, seperti Andre Rosiade yang menjebak pekerja seks lalu seakan-akan dibuat seperti pahlawan gitu ya oleh dalam pemberitaan gitu. Terus juga misalnya saat Tri Risma hari ini sebagai calon gubernur Jawa Timur waktu itu dia datang ke suatu podcast gitu, dia seakan-akan heroik gitu menutup kawasan layanan jasa seks gitu. Lalu memberikan program pelatihan dan sebagainya gitu, seakan-akan heroik banget gitu. Iya. Tapi Padahal apakah pejabat-pejabat kita memberikan ruang untuk pekerja seks memilih pekerjaannya atau membuat transparansi data gitu setelah terjadi penggusuran ini mereka pada kerja apa sih gitu? iya, Apakah ada pendataan itu gitu ya? mampu menyuarakan hak-haknya mereka kan belum tentu kan. Iya betul. Jadi seakan-akan kayak ya udah, gue keren nih Iya. kasih pelatihan ini itu gitu. Tapi apakah ada kelanjutan dari itu? Apakah Apakah sesuai kebutuhannya mereka? Kita apakah sesuai kebutuhan juga? iya. Oke Kak, iya karena dengan label-label negatif untuk teman-teman pekerja seks itu kan masih emang melekat sekali ya di masyarakat, di kalangan pemerintah pun belum, dengan bahasa-bahasa yang ada di opsi pun mereka juga belum terlalu familiar gitu kan. Ya harapannya setelah ini, mampu nih merubah mindset pemerintah atau masyarakat sekitar untuk tidak memberikan label-label yang negatif lagi, tapi kita lebih cenderung melihat faktornya sebetulnya apa sih yang membuat mereka seperti ini gitu. Iya sepakat Kak Yuli. Oke, terus lalu nih Kak, sebenarnya masih banyak ya, agar kita panjang nih ngobrolin nih Kak, bagaimana nih media membentuk pemberitaan yang sensasional, penggunaan diksi yang memancing, seksis, bias gender, dan pemberitaan dengan sudut pandang laki-laki yang mengenai tentang pekerja seks. Itu bagaimana? Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dari diksi ya, yang tadi Oke. juga kita sudah ngebahas bahwa masih ada diksi-diksi yang mmm, memberikan stigma kepada pekerja seks gitu. Padahal kita seharusnya bisa mengakui bahwa perempuan-perempuan yang memberikan jasa layanan seks ini adalah pekerja seks gitu, sebagai pekerjaan, Pekerjaan. bukan sebagai identitas dia gitu. Oke. Maka di kampanye internasional pun sudah melarang penggunaan kata prostitusi gitu, lebih menggunakan sex worker sebagai pekerja gitu. Itu yang pertama, diksi itu penting banget menurutku, bisa jadi salah satu perjuangan untuk melawan ketidakadilan Iya. first first thing first gitu ya. Terus yang kedua soal sensasionalisme gitu ya, ini juga berkaitan sama male gaze, konsep ini itu mulai diinisiasi pada 1973 oleh Laura Mulvey, dia adalah seorang feminis gitu ya, dan male gaze ini enggak cuman soal tatapan mata gitu, tetapi juga dari segi narasi, oke kita bahas dulu ya, male gaze itu adalah, apa ya, sebuah strategi untuk menciptakan narasi-narasi yang dengan POV lelaki aja, membuat
lelaki itu aktif, sedangkan perempuan itu representasinya hanya pasif Pasif. gitu ya. Dan Mel Gaze ini nggak berhenti kepada misalnya seperti dalam tayangan-tayangan televisi yang misalnya hanya menunjukkan bagian-bagian lekukan tubuh perempuan, itu Mel Gaze satu dalam bentuk visual, tetapi juga bisa dalam bentuk narasi gitu. Seperti tadi laki-laki seakan yang paling aktif gitu, perempuan bagian ngikutin aja Ngikutin gitu, bagian laki-lakinya aja nih, gitu. ngikutin laki-laki aja, yes or no gitu ya. Iya. Terus juga tetapi di poin ketiga, Mel Gaze ini juga bisa berpengaruh ke target pasar dari industri media itu sendiri gitu. Oke. Apakah perempuannya dicarinya yang seksi biar misalnya target pasarnya yaitu dominasinya laki-laki itu mau nonton atau mau mengonsumsi gitu. Nah, Mel Gaze ini erat kaitannya sama kondisi sosiopolitik yang ada di negara kita gitu ya, tapi juga nggak terlepas dari negara-negara lain. Karena bahkan Laura Mulvey-nya itu dari luar negeri gitu ya. Jadi Iya. tapi relevan dengan kondisi di Indonesia gitu ya. Representasi perempuan yang minim, terus juga pegiat-pegiat media, petinggi-petingginya itu kebanyakan laki-laki, itu yang membuat Mel Gaze ini masih terus langgeng gitu sampai sekarang. Tapi kalau misalnya mau lihat sisi positifnya Mhm. gitu ya, baru-baru ini aku nonton film judulnya The Substance. Ya. Kak nonton nggak? Aku belum nonton kayaknya. Oke, itu sutradaranya perempuan Heeh. dan dia berani untuk mengkritik Mel Gaze itu sendiri gitu. Jadi di Oke. dalam film body horror ini dia nunjukin bagaimana laki-laki itu melakukan male gaze ke perempuan, tetapi di satu sisi perempuan dia juga menunjukkan female gaze gitu. Dan Oke. female gaze itu ditunjukin dari saat perempuannya menatap laki-laki itu laki-lakinya lagi makan kayak orang jorok gitu, kayak Heeh. pakai Kayak orang rakus gitu tangan, ya. iya kayak rakus. Itu tuh female gaze-nya gitu. Oke. Dia kasih lihat keduanya gitu dan sangat mengkritik budaya media media gitu ya, bahwa perempuan yang sudah di atas umur 30, 40 Mhm. itu sudah tidak layak masuk televisi gitu. Itu film yang lumayan menarik juga gitu ya. Nanti harus aku tonton. Iya menarik banget, aku sampai nonton 2 kali Iya. loh Kak Yuli. Karena kita banyak belajar ya antara di situ antara pemikiran dari pihak laki-laki dan perempuan. Dan itu harus banget sepertinya. Oke. Oke Kak, selanjutnya adalah dari apa sih dampak pemberitaan yang sensasional, penggunaan diksi yang memancing, seksis, bias gender, pemberitaan yang sudut pandangnya ke laki-laki atau tadi bilang male gaze ya, bagi persepsi publik. Oke, jadi yang pertama stigma ya, stigma ini sangat kental di sekitar kita dan stigma ini nggak cuman stop di sosial aja, tetapi bisa sistemik dan juga ke diri pekerja seks itu sendiri gitu. Mhm. Aku coba jelasin satu-satu bahwa stigma Oke. sosial seperti yang kita tahu gitu ya, ada kalau di istilah di luar negerinya namanya whorephobia, itu Oke. kayak yang sebenarnya akarnya adalah klasisme gitu ya. Orang-orang yang melihat bahwa pekerjaan seks itu tidak apa ya, rendah dan sebagainya dan selalu berkaitan dengan kelas sosial perempuan itu gitu. Heeh. Bahkan di dalam sekolah kita pun misalnya perempuan yang menggunakan lipstik merah gitu, itu Menor, iya. dibilangnya menor banget, kayak pekerja seks, Iya, kayak kayak lonte, biasanya ngomongnya gitu kan iya, kasarnya. kasarnya seperti itu, atau misalnya jangan pakai tato, nanti dikira perempuan yang menjual diri dan Iya, nakal sebagainya, dan yang lain. nakal, Heeh, iya. Itu pun udah kita dengar dari kita di zaman sekolah gitu ya. betul. Dan itu stigma sosial yang terus langgeng sampai sekarang dan juga terjadi sebab akibatnya oleh stigma dari pemerintah itu sendiri yang dilegitimasi lewat misalnya narasi-narasi pemerintah gitu ya, atau misalnya bahkan dari Perda dan KUHP gitu ya. Aku ada catatan soal Perda Oke. dan KUHP ya. Jadi di beberapa Perda di Indonesia itu banyak banget yang masih mengkriminalisasi pekerja seks gitu, tetapi hanya fokus
kebanyakan hanya fokus kepada pekerja seks itu, Iya. enggak mengkriminalisasi misalnya preman-preman yang minta uang dari pekerja seks Iya, itu, betul. muncikari, atau bahkan laki-laki yang menggunakan jasa layanan seks itu gitu ya. Dan itu sih yang sebenarnya sangat disayangkan, terus juga KUHP gitu ya. KUHP misalnya pasal 296, 297, 298, dan 506 itu melarang memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian gitu. Yang perbuatan cabul ini sendiri karet gitu ya, tidak jelas dan Iya. multitafsir. Terus juga 506 misalnya menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita gitu. Kenapa Fokusnya ke spesifik wanita, heeh, perempuan gitu. heeh, betul. Terus juga DKI Jakarta, Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007, setiap orang dilarang bertingkah laku dan atau berbuat asusila, setiap orang dilarang menjadi penjajah seks komersial, masih menggunakan kata Komersial. komersial. Iya, dan juga Jawa Barat nomor 5 2015 juga kurang lebih sama dengan bahkan namanya bab 2 itu perbuatan pelacuran gitu ya. Nah, Masih menggunakan kata-kata yang menstigmatisasi ya. teman-teman pekerja seks. Gitu. Itulah disayangkan ya, Sangat banget. Apa kayak label-label itu sudah membudidaya yang akhirnya ya nggak hanya berdampak pada perempuan tapi pekerjaan kita yang notabene ya teman-teman pekerja seks yang termarginalkan gitu. Iya, ini bisa dilihat dari konteks interseksional juga Iya, gitu ya, bahwa diskriminasi yang dialami perempuan itu jauh-jauh lebih ganda kalau misalnya dia punya identitas-identitas seperti misalnya dia pekerja seks atau migran, itu iya, membuat diskriminasi dan juga kemungkinan mereka mengalami persekusi dan juga ketidakadilan lainnya itu jauh lebih ganda iya. gitu ya, Sangat-sangat rentan mereka ya. sangat-sangat rentan. Oke. Nah, selanjutnya adalah Kak, kerja nih, dalam kerja-kerjanya, kan opsi selalu berupaya untuk mengurangi dan menghapus stigma terhadap teman-teman pekerja seks. Berdasarkan pengalaman Kakak nih, bagaimana sih media juga turut memberikan stigma terhadap, pekerja seks? Oke, menurutku kayak tadi lagi soal media yang punya peran banget untuk propaganda dan Mhm, juga konstruksi realitas. Jadi dari stigma-stigma yang ada di masyarakat, stigma yang ada di pemerintah lewat, perda-perda dan juga KUHP, terus juga stigma diri bahkan di dalam pekerja seks itu sendiri, itu terus digaungkan, terus diamplifikasi, terus dilanggengkan oleh media dan membentuk realitas sendiri gitu bahwa perempuan yang menjadi pekerja seks itu tidak bermoral, melakukan tindakan asusila dan sebagainya, membuat mereka terus distigmatisasi, didiskriminasi, bahkan sampai dipersekusi. Itu yang menjadi apa ya? Bagaimana media bisa menjadi memberikan dampak negatif kepada teman-teman pekerja seks gitu, membuat mereka jauh lebih rentan gitu. Dan seharusnya media-media itu melakukan hal yang sebaliknya gitu, karena mengikuti kode etik jurnalistik, mereka tuh sebenarnya punya peran untuk, menghilangkan stigma, mengedepankan kepentingan publik dan juga, menghapus stigma-stigma kepada kelompok-kelompok yang rentan gitu ya. Tapi sayangnya, stigma-stigma ini terus dilanggengkan oleh perusahaan-perusahaan media, industri media yang, mhm. kepentingannya itu adalah ekonomi gitu. oke. Nih, berdasarkan pengalaman Kak Fiona sendiri nih, apakah media saat ini memberikan ruang bagi, teman-teman pekerja seks untuk berbicara tentang realitas yang, mereka rasakan dan mereka alami? Dan seperti apa itu contohnya, Kak? Boleh. Oke, menurutku kita masih, ada yang memberikan perspektif kepada pekerja seks gitu, Oke. tapi juga di satu sisi kita masih juga, menghadapi media-media arus utama, media online yang Mhm, belum punya perspektif, mhm. atau bahkan memang sengaja,
apa ya, sengaja sensasional gitu untuk, clickbait gitu biar orang-orang banyak yang baca gitu ya. Balik lagi ke tadi yang konteks male gaze bahwa, Iya, target pasarnya laki-laki, target pasarnya orang-orang yang doyannya yang sensasional, yang erotis, yang jadi kita kasih seksi, aja yang heeh, seksi. heeh. Jadi kita kasih aja nih, apa, berita-berita yang sensasional, yang menguak nama identitas pekerja seksnya, terus misalnya memberikan berita-berita yang seakan-akan kayak, sangat menggugah emosi gitu ya, misalnya seperti, mereka menangis-nangis dan Mhm, sebagainya gitu. Terus juga, mungkin kalau yang dari aku lihat gitu diksi-diksi yang digunakan oleh banyak, media arus utama, media online itu masih menggunakan diksi yang menstigmatisasi teman-teman pekerja seks gitu. Balik lagi diksi-diksi yang tadi yang, enggak yang sebenarnya tidak disukai gitu ya, tidak disenangi oleh pekerja seks gitu. Mereka inginnya disebut pekerja seks tetapi menggunakan diksi-diksi yang, seakan merendahkan mereka iya, itu masih terus digunakan gitu. Kalau dalam kasus, bagaimana sih contohnya gitu, aku pakai contoh, penggusuran Bong Suwung ya yang iya, di Yogyakarta, kemarin aku sempat riset riset dikit gitu, di satu sisi banyak pemberitaan yang mengangkat dari segi kemanusiaan dan pemiskinan negara gitu mhm, ya. Seperti misalnya mereka nantinya warga-warga Bong Suwung yang digusur oleh, PT KAI gitu iya, dan juga, pemerintahnya itu, tetap melanggengkan kekerasan itu, mereka tuh dimiskinkan karena mereka mintanya, dana berapa gitu untuk ganti rugi kompensasi, 20-an juta kalau nggak salah, tapi diberikan oleh PT KAI-nya hanya sedikit, iya, hanya berapa Kak? 200.000 sampai 250.000 per meter ya. iya, Dan itu jauh banget dibandingkan dengan, kompensasi yang mereka minta iya, gitu. Dan dari situ kita bisa melihat ada pemiskinan sistemik yang dilanggengkan oleh negara gitu ya. Dan mereka juga, ada pemberitaan-pemberitaan yang mengangkat dari segi kemanusiaan, misalnya ada pekerja seks yang kehilangan pekerjaan, ada, warung-warung waduh, yang selama ini kerjanya sangat berkaitan dengan teman-teman pekerja seks, harus pindah-pindah kota, kehilangan, pelanggan mereka seperti biasa gitu, dan juga dari segi anak yang harus, pindah ke tempat baru gitu ya. Dan tapi yang aku sayangkan adalah di beberapa berita yang aku temukan, ada yang hanya membahas tentang pemiskinan warga aja gitu secara umum tanpa mengangkat isu perempuannya, terus juga ada juga yang, masih menggunakan kata PSK gitu, mhm, padahal seharusnya mereka inginnya disebut pekerja seks, terus masih juga menggunakan kata aktivitas ilegal gitu. Terus juga menyebutkan pekerja seks di sana biasa pakai baju apa sih? Sensasional banget kan. Terus juga cuma menggunakan, statement-statement dari ahli dan polisi gitu ya. Misalnya dulu, Bong Suung sejarahnya gimana dan sebagainya gitu, tetapi nggak ada statement, nggak ada cerita wawancara dari korban-korban penggusuran, itu. Terus juga lagi-lagi di berita lain menggunakan kata PSK, terus hanya menyebut, perempuan pekerja seks dalam angka, tidak ada representasi. Terus juga, ada juga yang bagus, misalnya dia mewawancara orang-orang yang punya perspektif, lembaga yang punya perspektif seperti PKBI, terus juga mengangkat, isu, pekerja seks dan anak, dan mhm, juga ada yang bahkan mengangkat data-data, tentang, pekerja seks dan juga penggusuran yang selama ini ada di, negara kita iya, gitu ya. Nah, tapi yang aku temukan, kebanyakan adalah ditulis laki-laki gitu. Walaupun enggak bermaksud untuk melihat bahwa semua laki-laki itu pasti pandangannya patriarkis atau gimana, tetapi, kalau misalnya peliputan tentang perempuan, lebih-lebih pekerja seks yang sangat sensitif gitu ya, dan diangkat oleh laki-laki yang punya bias-bias yes, sebagai orang yang privilege gitu, di tengah sistem sosial yang patriarkis, itu tentu bisa mempengaruhi, peliputan itu sendiri, pemberitaan itu sendiri, atau mungkin pekerja seksnya tidak berani untuk memberikan statement karena dia iya, takut laki-lakinya nanti malah melakukan kekerasan seksual verbal kepada iya, dia dan sebagainya gitu. Dan, kalau Konde.co sendiri, kita juga kemarin melakukan peliputan Bong Suwung gitu dengan kontributor jurnalis, mhm, bernama Mbak Pito, dan oke, kita mengangkat dari,
cerita-cerita pekerja seksnya gitu. Oke. Bagaimana mereka tadi bekerja dengan rantai ekonomi yang tidak terputus dengan warung-warung di sekitar tempat kerjanya, terus bagaimana mereka dimiskinkan oleh negara dan juga bagaimana kondisi anak-anak yang menjadi korban penggusuran gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya yang apa ya, jadi advokasi Konde juga gitu bahwa pemberitaan itu harus lebih banyak mengangkat perspektif perempuan dan anak gitu, karena selama ini selalu lagi-lagi ahli, lagi-lagi Iya, polisi yang memberikan statement, sedangkan perempuan jadi, apa ya, pasif gitu iya pasif gitu. pasif terbelakangkan ya. Terbelakangkan, Heeh, suaranya iya, nggak ada agensi gitu iya ya. Mereka betul. tuh cuman korban-korban aja gitu. Jadi, itu sih yang paling, apa ya, paling dominan dari kasus Bong Suwung. Mungkin aku juga pengen nambahin tentang, pekerja seks itu Mhm, sendiri, masih ada miskonsepsi bahwa pekerja seks itu semuanya pasti korban. Jadi iya, kayak pemberitaannya selalu, ini korban," gitu. Padahal di satu sisi, ada juga pekerja seks yang secara pilihan. memilih untuk bekerja itu. Iya, Sudah, apa ya, sudah di usia dewasa dan memilih untuk menjadi pekerja seks gitu. Sebenarnya, kita juga harus mengakui ya soal perdagangan orang, tentang mhm, perempuan yang dilacurkan ini adalah, masalah sistemik juga gitu. iya, Tapi di satu sisi, negara juga harus mengakui bahwa pekerja seks juga ada yang melakukan itu dengan kemauan mereka sendiri iya, gitu, dengan persetujuan mereka gitu. Biar memberikan agensi agensi kepada, diri, teman-teman pekerja seks itu bahwa mereka punya pilihan, mereka melakukan pilihan itu gitu. Dan mungkin yang harus ditekankan juga adalah soal, mmm, kita tidak mengakui pekerja seks anak gitu ya. Tidak ada iya, yang namanya pekerja seks anak karena anak belum bisa memberikan persetujuan pilihan, seksual heeh, dan yang pasti mereka adalah korban dari iya. eksploitasi gitu. Betul, oke. Iya, banyak 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 banget sebetulnya, tapi sangat diapresiasi ya ketika Konde dapat, menyuarakan nih, teman-teman pekerja seks yang di mana mereka dikasih kesempatan untuk menyuarakan, untuk memberikan, apa ya, argumentasi mereka atau cara pandangnya mereka terhadap pemberitaan yang, atau kejadian yang mereka alami gitu. Harapannya ke depannya semua, media-media, entah itu media sosial di media sosial atau media pemberitaan yang lain, berharap bisa ikut andil ketika, menyuarakan tentang hak-hak perempuan atau pekerjaan seorang perempuan itu mereka lebih dominan untuk menyuarakan suaranya, tidak tadi yang Kakak bilang, tidak dari ahli, tidak dari kepolisian, ataupun dari laki-lakinya sendiri agar tidak bias gitu ya, Kak. Oke, Kak, informasinya sangat menarik, yang selanjutnya adalah bagaimana sih seharusnya peran media nih meliput teman-teman pekerja seks secara adil, etis, dan berpihak pada hak asasi manusia, Kak? Oke, mungkin kita bisa mulai dari bagaimana media selama ini selalu memberikan ruang tadi ya kepada Mhm, orang-orang, ahli, kepada kepolisian sebagainya. Alih-alih pemberitaan itu menggunakan pendekatan yang moralistik gitu mhm, ya, kita mungkin harus melihat isu pekerja seks itu melampaui, moral dan juga kriminalisasi mereka gitu ya. Karena isu pekerja seks itu berkaitan kalau misalnya kita lihat dari konteks sosial yang luas, konteks negara yang lebih luas, politis gitu, pekerja seks itu sebenarnya adalah, orang-orang yang terjerat di dalam rantai kemiskinan. kemiskinan, pemiskinan dari negara, terus juga dari situ kemiskinan itu berujung juga kepada mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan, pekerjaan, gitu. Kayak tadi juga, untuk pembahasan tentang bagaimana Risma gitu, seakan heroik Mhm, memberikan program pelatihan kepada pekerja seks yang digusur, itu, apakah lapangan kerja itu ada? Apakah modal itu diberikan kepada pekerja seks? Itu masih jadi pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab oleh pemerintah gitu. Nah, kalau dari aku, bagaimana seharusnya media meliput, mhm, isu pekerja seks, aku melihat bahwa tadi
kita tidak boleh melihat pekerja seks itu sebagai korban belaka gitu. Lagi-lagi beritanya tentang korban, beritanya lagi tentang kriminalisasi gitu. Tetapi bisa melihat dia dari angle yang lebih berwarna gitu. Iya, Misalnya bagaimana pemberdayaan dia, ya. bagaimana hidup dia sebagai seorang ibu mungkin, bagaimana dia bertahan dari apa ya, dari ketidakadilan yang selama ini ada, itu menjadi penting untuk diangkat juga oleh media Media. gitu ya. Dan yang paling penting adalah Sojiesi itu sendiri gitu. Oke. Pandangan tentang gender, ada kekerasan sistemik, relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, terus juga secara interseksional, perempuan pekerja seks itu memiliki kelas sosial yang rendah gitu, seringkali distigmatisasi perebut lelaki orang, terus juga misalnya melakukan pekerjaan yang tidak benar, hina dan sebagainya. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Nah, itu seharusnya media bisa melakukan narasi tandingan untuk Iya, stigma-stigma yang selama ini diberikan masyarakat dan juga pemerintah gitu pemerintah. ya kepada teman-teman pekerja seks gitu. Jadi mmm, pembingkaian berita itu harus secara tematik gitu ya, bagaimana ini adalah masalah sistemik yang ada polanya dan ada solusinya jika pemerintah mau turun tangan, alih-alih lihat ini sebagai masalah, pembingkaian yang episodik gitu, bahwa ini tuh cuman satu case aja gitu. Dan ini juga nggak cuman soal pekerja seks, tapi juga tentang pemberitaan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, alih-alih lihat ini cuman masalah, orang individual gitu, Mhm. tetapi melihat ini sebagai bagaimana Keseluruhan. negara Mhm. itu selama ini abai kepada, perempuan, perlindungan perempuan, gitu. Oke, iya harapannya bisa lebih meluas sebetulnya ya Kak, ketika, kita mengemas beritanya itu lebih ya tadi Kakak bilang lebih sistematik, lebih tematik, ada pola-polanya yang emang tidak hanya tertuju sama satu individual Iya, gitu. Oke, selanjutnya ini adalah tentang menurut pengalaman Kak Fiona sendiri nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi media ketika meliput isu-isu yang berkaitan dengan teman-teman pekerja seks? oke. Mungkin dari individu, jurnalisnya sendiri gitu ya, Mhm. misalnya masih ada internalisasi bias patriarkis di Oke, dalam diri dia, melihat itu adalah, perbuatan yang tidak bermoral. Nah, itu harus pelan-pelan dekonstruksi oke, bias-bias itu di dalam diri, biar nanti saat wawancara dapat memberikan rasa nyaman untuk teman-teman pekerja seks, gitu. Misalnya, jangan sampai keluar microaggression, misalnya lagi perempuan pekerja seksnya cerita, ngasih statement, dia ketawa, atau iya, dia kasih lihat, apa ya, gestur-gestur yang tidak menyenangkan, gitu. Nah, bias-bias seperti itu, terus juga pertanyaan-pertanyaan, itu harus, berperspektif, gender gitu oke, ya, berperspektif, orang-orang, dan memberikan simpati gitu, itu paling penting. Dan oke, juga, selain itu mungkin mencari, pekerja seksnya itu ya untuk diwawancara. Misalnya mereka takut nih ketemu media karena selama ini media itu dominannya memberitakan mereka tuh secara sensasional, iya, bilangnya nggak mau membuka identitas terus pekerja seks, tapi tapi malah ternyata menguaknya gitu, malah dijadikan judul oh iya, bahkan, mmm dijadikan bahan asumsi yang tidak baik gitu ya Iya, kan? jadi bahan asumsi, Iya, terus juga, itu sih, jadi kayak pendekatan-pendekatan yang perlahan, menunjukkan, apa ya, kita bisa dipercaya, iya, akuntabilitas kita, itu jadi penting untuk teman-teman jurnalis gitu ya. Terus mungkin, untuk secara, apa ya, perusahaan medianya gitu, di satu sisi perusahaan medianya punya stance yang masih patriarkis, misalnya tadi petinggi medianya itu masih punya kepentingan politis, ekonomis, dia takut banget kalau misalnya terlalu mengkritik pemerintah gitu ya, nanti, malah misalnya jabatannya hilang atau apa, nah, keuangannya menurun dan sebagainya. Jadi mereka lebih pro pemerintah gitu misalnya dari pihak perusahaan medianya. Nah itu, bagaimana jurnalisnya itu bisa tetap mempertahankan stance yang, fokus kepada kepentingan publik, alih-alih kepada kepentingan pengusaha, itu iya, jadi tantangan lain gitu heeh, ya. Terus juga termasuk juga netizen gitu ya, misalnya mhm, kayak pasti, memberitakan apa, kita punya perspektif yang, ramah gender gitu, tetapi dari pihak, netizennya iya sih, kayak,
"Ini yakin nih berita ini kayak gini, ini yakin nih mau melegalisasi pekerja seks," gitu. Dan apa ya, ucapan netizen ini yang punya kompas moral yang mungkin bisa dibilang tidak baik Iya. gitu, beberapa netizen, itu juga berpengaruh gitu. Dan mungkin, mmm, yang lainnya mungkin kalau misalnya pun medianya sudah berperspektif, sudah berpihak gitu, apakah dari pihak teman-teman, koalisi misalnya yang mengadvokasi isu-isu, pekerja seks gitu termasuk Opsi sudah Mhm. memberikan rilisan pers yang, apa ya, rutin Mhm. gitu, yang sudah cukup, apa ya, advokatif gitu. Apakah sudah ada di rilisan persnya termasuk juga apa saja sih yang didorong oleh Opsi gitu untuk, pemerintah gitu. Apakah, Opsi ingin ada upaya dekriminalisasi pekerja seks lewat undang-undang kah? Atau misalnya ada legal documents untuk perlindungan pekerja seks yang seperti apakah? Itu mungkin juga jadi, harapan Konde gitu Iya. ya, perumusan advokasi ini, legal documents yang dibuat oleh teman-teman Opsi dan juga pemerintah gitu. Oke. Iya, Kak. Mungkin nanti Opsi juga, akan mengupdate itu karena emang beberapa, perda diskriminatif ataupun KUHP yang sudah apa ya, Opsi ikut mendorong itu nanti akan diinfokan ke Konde ya. Jadi Oke, informasinya terhadap media bisa lebih, positif nantinya ke depannya, sebagai bahan advokasi teman-teman Opsi juga nih di media sosial untuk bisa mendorong perda-perda yang diskriminatif, KUHP yang tidak, berpihak pada teman-teman pekerja seks gitu, Kak. Oke, oke. selanjutnya adalah, bagaimana sih etika jurnalisme seharusnya dijalankan ketika meliput teman-teman pekerja seks? Oke, kita tuh punya kode etik jurnalistik ya Mhm. sebenarnya yang seharusnya terus bisa dijadikan landasan oleh teman-teman jurnalis dalam melakukan peliputan dari praliputan sampai pasca liputan gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat berita-berita tentang pekerja seks yang kita baca akhir-akhir ini gitu ya, sayangnya Mhm. masih sangat melanggar banyak pasal kode etik jurnalistik. Dari pasal 3 misalnya peliputan yang menghakimi, pasal 4 misalnya mengangkat, konteks-konteks cabul gitu ya, Iya. bahasa-bahasa yang cabul, pasal 7 melindungi identitas narasumber atau korban, Mhm. memberikan, persetujuan bagi mereka yang minta statement-nya off the record ya. Oke. Itu sering banget kan ya kita masih lihat berita yang, "Ini nama pekerja seks di sini," gitu. Misalnya kayak malah jadi berita yang sensasional. Iya, betul. Pasal 8 juga yang wartawan tidak boleh menulis atau menyiarkan sesuatu yang, meliputi prasangka atau Mhm. diskriminasi gitu. Terus juga yang terakhir pasal 9 menghargai kehidupan pribadi narasumbernya gitu ya. Oke. Nah sayangnya 3, 4, 7, 8, 9 dari 11 pasal kode etik yang kita diakui gitu ya Heeh. oleh negara, itu masih sering dilanggar oleh jurnalis itu sendiri Oke. gitu. Dan sayangnya ya dilanggengkan terus, tidak ada apa ya, penegakan untuk, isu ini gitu dan juga kita terjebak di tengah situasi kapitalisme bahwa orang-orang yang bukan background-nya Jurnalis. jurnalis gitu, tidak ada sertifikasi apapun, bisa tiba-tiba ditarik untuk jadi jurnalis gitu oleh media-media online Karena gitu. satu pemberitaan yang mungkin mereka, "Oh iya, ini menguntungkan nih," gitu kan. Iya, kayak, oh semakin banyak jurnalis, makin kita kirim orang-orang ke lapangan, nah kita makin Iya. banyak berita, kita makin banyak dapat ini nih, ads gitu Iya, dan betul. sebagainya. Sayangnya masih ada, apa ya, media-media online yang hanya Mhm. mementingkan, uang saja gitu, bahkan media kecil sekalipun gitu, nggak cuman TV aja gitu. Nah, ini sih yang harus kita dorong gitu ya dan juga teman-teman Opsi selalu Mhm. dorong ya tentang pelatihan jurnalistik, bagaimana memiliki pendekatan, Sojiesi, pendekatan yang ramah kepada Oke. teman-teman populasi Mas kunci, terus juga bagaimana, kode etik jurnalistik ini harus tetap dijalankan oleh jurnalis gitu dan itu yang aku apresiasi dari Opsi, karena selalu memberikan ruang untuk jurnalis-jurnalis arus utama, media online untuk, terus mengubah narasi-narasi dominan yang menstigmatisasi pekerja seks. oke, baik, Kak.
Iya betul banget, harapannya sih dengan adanya ini opsi bisa lebih mendorong ya teman-teman jurnalis atau media yang lain, perspektif gender yang lebih ditekankan lagi agar tidak ada narasi-narasi yang berdampak negatif ke teman-teman pekerja seks ataupun perempuan gitu. Oke Kak, kalau selanjutnya adalah nih, bagaimana sih peran media alternatif dalam menghadirkan narasi yang lebih adil dan perspektif HAM, Kak? Oke, kalau yang aku lihat sendiri di media arus utama yang aku konsumsi gitu ya, ada yang melihat, mmm, pekerja seks itu perlu dilindungi, Mhm, oleh negara gitu, ada pemiskinan sistemik dan lebih melihat dari segi demokrasi dan juga hak asasi manusia gitu ya. Tetapi untuk beberapa media alternatif seperti Konde.co, kami mengusung perspektif feminisme dan mhm, feminisme ini sendiri, bahkan punya beragam pandangan iya, tentang, pekerja seks gitu dan komersialisasi tubuh perempuan gitu ya. Tapi mungkin yang perlu kutekankan di awal adalah feminisme ini, adalah tempat negosiasi dan iya, juga tempat kontestasi, dan makanya ada perbedaan pendapat di dalam aliran feminisme ini adalah bukti bahwa, diskusi-diskusi ini terus perlu dilanjutkan, perlu ada, pengetahuan yang dikembangkan gitu, dan juga ada diskusi-diskusi yang, setara gitu, bahwa satu pihak boleh, punya perspektif ini dan pihak lain punya perspektif yang lain gitu, dan pengetahuan itu fluid gitu. Nah, iya. ada 2 mazhab nih dalam, feminisme tentang pekerja seks. Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa, pekerjaan ini itu adalah pilihan individual yang sah-sah aja Iya, gitu, asal dia sudah mencapai umur dewasa, sudah bisa memberikan persetujuan seksual, dan ini adalah pekerjaan yang harus diakui sebagai pekerja gitu ya. Eee, di tengah adanya pekerja seks ini pun, feminisme ini mendorong adanya perlindungan negara gitu lewat undang-undang, ada kesamaan hak, tidak ada stigma kelas, terus juga dekriminalisasi pekerjaan, seks ini gitu ya. Ini, feminisme yang radikal libertarian gitu. Mereka menekankan kebebasan ekspresi dan juga melihat bahwa pekerjaan seks ini adalah upaya untuk dekonstruksi bahwa, seksualitas perempuan itu tabu gitu ya. oke, Ini adalah otonomi tubuh gitu. mhm, Tapi di satu sisi, radikal kultural, Marxis, transnasional menganggap bahwa, jasa layanan seks ini itu adalah perpanjangan tangan dari patriarki itu sendiri, bahwa perempuan itu, menjual tubuhnya untuk roda ekonomi negara gitu ya. Terus juga ini adalah hasil dari ketidakadilan struktural, terus juga, eksploitasi seksual yang, jadi perpanjangan tangan dari patriarki tadi itu, iya, gitu. Nah, 2 ini, radikal kultural dan juga radikal, libertarian, itu punya mazhab sendiri gitu, dan ini terus jadi, diskusi feminis yang berlanjut sampai sekarang gitu ya. Masih ada yang anti, pekerja seks, ada juga yang, mendukung perlindungan pada pekerja seks gitu. Tapi yang bisa aku tangkap adalah walaupun, 2 aliran ini punya perspektif yang beda, mereka sama-sama sepakat bahwa stigma kepada perempuan, terlebih pekerja seks yang, apa ya, terdiskriminasi dari kelas sosialnya, itu harus dilawan gitu. Stigma apapun terhadap perempuan harus dilawan, dan nggak boleh perempuan itu, mmm, dihukum karena pekerjaan ini gitu, tetapi yang lain malah dibiarkan, misalnya muncikarinya, preman-preman yang iya, ngambil uang pekerja seksnya, betul banget. terus juga, laki-laki yang menggunakan jasa Jasa seksnya. seksnya gitu, itu malah bebas aja Iya, gitu, dibiarkan saja. dibiarkan aja. Tetapi perempuan pekerja seksnya dianggap pendosa, Iya, maksiat, yang tadi pokoknya, apa ya, term-term yang sangat menstigmatisasi mereka gitu. Aku nemu ini dari artikel iya, Konde bahwa di PKBI Semarang pas tahun mhm, 2021 melakukan penelitian dalam sehari itu, sekitar ada 90 pembeli seks gitu, mhm, atau setara 2.700 per bulan pembeli seks. Artinya ada 1 miliar per bulan, mmm
Tetapi sayangnya uang-uang ini yang seharusnya diterima oleh pekerja seks malah lari ke tangan muncikari, tangan preman, Iya, rentenir, dan sebagainya gitu. Jadi udahlah perempuan pekerja seks yang dapat stigmanya, yang dapat uang paling banyaknya juga orang-orang yang iya, tidak distigmatisasi iya, seperti itu. tidak bertanggung jawab, yang hanya dibiarkan saja ya. Iya, betul. Nah, itulah dan sebetulnya yang di mana, kita melihat ya, seharusnya pekerja pekerja seks itu kan pilihan. Tapi, di sisi lain adalah ketika pekerja seks itu sudah labelnya negatif, ditambah lagi kita dapat apa, perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari orang yang di sekelilingnya, ya itu yang membuat, sebetulnya perempuan makin terbelakangkan, terpinggirkan, atau tidak didengar suaranya sama sekali. Gitu Iya, ya, Kak Fiona? setuju. Ada perspektif kelas di situ Iya, yang membuat betul. perempuan makin didiskriminasi. Iya, itulah. Nih, di sisi lainnya Kak Fiona sebagai jurnalis muda nih ya, bagaimana sih kontribusi dalam mengurangi stigma terhadap pekerja seks melalui media sosial, Kak? Oke, aku sendiri merasa, kontribusiku belum seberapa untuk teman-teman pekerja seks gitu, tapi di satu sisi, aku merasa aku bisa pelan-pelan mengurangi stigma di social circle-ku, misalnya Mhm, dengan, membuka percakapan dengan kawan-kawan tentang mhm, pekerja seks, tentang konsen gitu. Misalnya baru-baru ini aku membaca buku tentang edukasi seksual yang salah satu babnya membahas tentang pekerja seks, juga aku, coba kasih ke temenku gitu, kayak, coba nih ini bukunya menarik," gitu. Dan juga, senangnya ada salah satu temanku yang ikut baca gitu dan kita mulai ada, pembicaraan diskusi tentang, seksualitas dan gender gitu. Terus juga misalnya lewat liputan-liputan, aku berharap bisa lebih banyak meliput teman-teman pekerja seks dari perspektif mereka gitu, dan juga misalnya menjaga hubungan baik dengan organisasi seperti OPSI dan PKBI gitu, biar aku juga bisa sebagai diriku secara personal bisa mempertahankan stance-ku, bisa terus adil dalam pikiran, bisa adil dalam, perbuatanku lewat liputanku gitu, menghilangkan stigma itu gitu. Karena aku percaya internalisasi bias itu nggak bisa sepenuhnya hilang, hilang. tetapi di satu sisi kita bisa terus lawan Iya, gitu, dengan tetap berhubungan baik dengan, organisasi-organisasi yang selama ini dipinggirkan gitu. Dan pengennya sih bisa ikut mendorong advokasi yang dilakukan oleh OPSI gitu ya, dan juga, terus belajar, Sogiesi dan juga, intersectionality gitu ya, karena isu-isu tentang pekerja seks itu nggak cuma tentang pekerja seks, tapi juga tentang perempuan, tentang kelas iya, pekerja, dan juga tentang relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki gitu. oke. Sebetulnya, kontribusi Kak Fiona itu udah cukup banyak loh, Terima yang di mana kasih. kontribusi itu, mengurangi nih dampak-dampak dari stigma diskriminasi di kalangan media sosial atau, pandangan pemerintah terhadap kita gitu. Dengan adanya dorongan itu gitu dari Kak Fiona, dengan adanya, liputan-liputan yang dilakukan Kak Fiona atau, sosialisasi atau informasi yang disampaikan dari satu teman ke teman lainnya itu kan dapat membantu teman-teman pekerja seks juga untuk, mendapat apa ya, haknya atau dapat bersuara gitu di, ranah pemerintah atau, media Iya, aku gitu. percaya, sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan Iya, ya. Jadi, ya betul. walaupun misalnya dalam conversation sama temen dia masih menyebut kata PSK, terus Iya, aku membenarkan, "Mereka nggak mau loh disebut ini," itu pun udah jadi perlawanan iya, kita betul. sendiri, gitu. Hal kecil sebetulnya sudah sangat membantu dan menjadi perlawanan kita Iya. gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir dari aku, harapannya ini dapat membungkus semuanya. Eee, Sebetulnya nih Kak, apa sih kritik yang ingin Kakak sampaikan kepada jurnalis atau media di luar sana yang masih memproduksi pemberitaan yang sensasional, penggunaan diksi yang memancing, seksis dan bias gender terhadap teman-teman pekerja seks? Oke, mungkin masukanku gitu dan Mhm, juga kritik, teman-teman jurnalis yang misalnya sudah terpapar dengan pelatihan Sogiesi, mhm, bisa terus, memperbanyak,
pengetahuan dia tentang gender dan seksualitas, dan juga intersectionality gitu ya. Biar dalam pemberitaan tentang pekerja seks yang mereka buat itu enggak bias gender, enggak Oke. patriarkis, dan malah merugikan teman-teman pekerja seks gitu ya. Dan juga tentu nggak cuma soal pemberitaan pekerja seks aja, tapi perlu menekankan simpati dalam wawancara, tetap menjaga etika jurnalistik gitu, dan juga profesional itu bahwa kita harus tetap menjaga konsen dari narasumber dan sebagainya gitu. Terus untuk mungkin perusahaan media juga ya kayak walaupun ada kepentingan ekonomi nih di balik itu, tetapi jangan sampai kehilangan kemanusiaan, kehilangan simpati atas pekerja seks, cuman mementingkan sensasionalisme aja, male gaze, biar target pasarnya tercapai gitu. Tapi juga belajar gitu untuk memanusiakan manusia gitu. Terus juga mempelajari soal diksi gitu ya, dalam memberitakan pekerja seks, mereka maunya dipanggil apa, terus mereka mau pembahasan tentang pekerja seks itu seperti apa gitu. Dan juga jangan lupa bahwa pemberitaan ini harus dibawa ke ranah framing yang tematik gitu, bahwa Oke. ada pemiskinan sistemik dari negara, ada rantai kemiskinan yang mereka terus berputar di dalam sana gitu, tidak bisa mengakses pendidikan. Bahkan maksudnya sekarang S1 aja susah banget ya cari kerja. Iya. Apalagi untuk teman-teman pekerja seks yang pernah mengalami stigma gitu, misalnya mereka dapat keterampilan tertentu gitu, dapat pelatihan, tapi apakah ada lapangan kerja untuk mereka? Apakah ada modal untuk mereka? Itu juga perlu disorot gitu. Jangan sampai beritanya itu seakan-akan hanya taruh statement polisi, taruh Iya. statement ahli, tapi nggak memberikan ruang representasi untuk teman-teman pekerja seks. Mungkin dari aku itu sih, Kak Yuli. Oke, thank you banget Kak Fiona. Kita di akhir penghujung dan sangat bagus banget informasi sangat banyak banget terhadap media-media di luar sana. Harapan kami opsi juga teman-teman media di luar sana bisa perspektif gendernya lebih dikuatkan lagi terkait dengan teman-teman pekerja seks yang dimana pekerja seks adalah pilihan bukan sebagai korban-korban yang ada di sana. Kita sebagai teman-teman pekerja seks itu memiliki pilihan pekerjaan yang emang tidak bisa dibatasi sebetulnya di sisi hak asasi manusianya. Oke, dari sini saya ucapkan terima kasih banyak Kak Fiana. Kita bertemu lagi di opsi. Thank you Makasih Kak Kak. Yuli dan Opsi.